memberikan topik ya. Sebentar saya share. Mau pakai MS dulu. Oke, sudah terlihat slide saya adik-adik? Sudah, Nurse. Oke, sore hari ini saya akan diskusi ya dengan adik-adik tentang develop lasting relationship, family, and ya, dan tim kesehatan lain, and other team members ya. Oke, intinya topik hari ini adalah bagaimana cara kita membangun saling percaya antara pasien dan keluarganya. Nanti topiknya saya gabung, dan juga bagaimana kita membangun hubungan saling percaya antara pasien, keluarga, dan juga dengan tim kesehatan yang lain ya. Oke, untuk topik kita pada sore hari ini ada 3. Yang pertama itu tentang overview hubungan ya, konsep secara general ya. Setelah itu kita akan diskusi tentang hubungan saling percaya antara pasien dan keluarganya. Setelah itu hubungan saling percaya antar tenaga kesehatan. Ya, sebelum kita bicara tentang percaya, kita harus tahu apa sih kepercayaan. Itu secara general ya. Kepercayaan merupakan bagian integral dari kolaborasi interprofesional yang efektif. Ya, kita percaya, tapi ini jauh ya, bukan kepercayaan misalnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan. Ini kepercayaan dalam kita, kepercayaan dalam konteks kesehatan ya, bagian integral dari kolaborasi interprofesional. Untuk kehidupan interprofesional di sini berjalan di atas fondasi kepercayaan. Jadi tanpa adanya kepercayaan, aktivitas kita sehari-hari itu akan menjadi tidak mungkin atau malah tidak berarti ya, memiliki kepercayaan. Seperti halnya jenis hubungan manusia lainnya, di sini kepercayaan itu tersirat dalam struktur dan fungsi kesehatan. Ketika yang kita bicarakan adalah kepercayaan antar kepercayaan secara general. Ada yang di suaranya adik-adik ya. Secara general di sini kepercayaan merupakan keinginan suatu pihak. Jadi ini suatu pihak yang percaya pada pihak lain ya, menjadi pasrah atau menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan. Jadi dia berharap pokoknya saya pasrah, apapun yang dilakukan, itu namanya percaya ya, bahwa pihak lain tersebut akan melakukan suatu tindakan yang penting bagi pihak yang memberi kepercayaan. Jadinya ini pasrah, apapun yang akan dilakukan pasti tersebut dilakukan adalah hal yang penting dan berguna bagi kita. Itu namanya percaya ya. Di sini kepercayaan merupakan hubungan interprofesional antara individu, di mana fokus hubungan ini yaitu hubungan yang membantu atau helping relationship antara tenaga kesehatan dengan pasien. Terus bentuknya itu bentuk percaya, ada perasaan empati di dalamnya, terus ada ketulusan, terus ada respect, dan juga ada kerahasiaan, sehingga hal ini bisa mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh klien. Mendalam dengan bahasa saling percaya dalam proses interaksi. Nah, di sini interaksinya terjadi antar tenaga kesehatan dan klien.
di sini merupakan area sehingga seseorang bisa mengekspresikan kebutuhannya. Kalau sudah percaya, maka tenaga kesehatan itu akan menerima ekspresi klien, apalagi kebutuhan yang paling besar, misalnya kebutuhan makan, minum, itu kan yang paling dasar. Jadi klien bebas mengekspresikan karena adanya rasa saling percaya. Terus memecahkan masalah dan juga meningkatkan kemampuan coping ya, kemampuan coping klien. Salah satunya dengan mengatasi kecemasan. Intinya ketika seseorang itu sudah pasrah ya, sudah pasrah, tidak ada lagi kecemasan. Oh, saya akan diinikan, saya akan diitukan. Dia tidak percaya, jangan-jangan dia akan memperlakukan saya dengan buruk. Intinya itu terbebas dari segala kecemasan ketika hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dengan klien sudah terbentuk. Dengan membina hubungan saling percaya melalui komunikasi terapeutik. Nah, ini intinya ya, bagaimana cara kita membina hubungan saling percaya? Kita lakukan yang pertama dengan melakukan komunikasi terapeutik. Jadinya masalah-masalah psikologis terutama pada klien seperti kecemasan, ketakutan dan ataupun perubahan itu bisa dikurangi ya. Intinya itu fungsinya hubungan saling percaya ya. Yang masalah secara psikologis dan nanti masalah psikologis itu pun akan berpengaruh terhadap fisik ya. Jadi semakin bagus psikologisnya berarti semakin bagus biasanya psikisnya. Ya, kita bicara hubungan saling percaya, jadi seperti ini ya. Hubungan bersifat profesional ya, bukan yang hubungan sosial ya. Intinya hubungannya memang profesional karena kita bicara ini dalam lingkup hubungan tenaga kesehatan dengan pasien. Merupakan hubungan interpersonal, bukan juga hubungan sosial antara satu orang dengan orang banyak, tetapi antara satu orang dengan orang atau antara satu orang tenaga kesehatan atau antar tenaga kesehatan dengan keluarga. Keluarga itu kan ada pasien, ada anggota keluarganya. Itu kita masukkan ke dalam hubungan interpersonal, di mana hubungan ini bertitik tolak pada saling memberi pengertian. Jadi tenaga kesehatan harus mengerti bagaimana ketika seseorang itu menjadi pasien, apa yang diinginkan kira-kira, dan mungkin pasien pun harus mengerti. Jadi bagaimana ketika seseorang itu menjadi tenaga kesehatan. Jadi memang harus saling memberikan pengertian. Jadi istilahnya empati kan, adik-adik dan kemana arah hubungannya? Tidak mungkin ada hubungan saling percaya itu tidak ada arahnya. Ini kan pada pencapaian tujuan. Kira-kira ketika seseorang dirawat, pencapaian tujuannya adalah untuk mempercepat kesembuhan pasien atau meningkatkan kualitas hidup. Terbinanya hubungan percaya merupakan media dalam mengembangkan hubungan antara tenaga kesehatan dan klien maupun keluarga untuk melakukan suatu tindakan pertolongan yang nyaman bagi kita. Jadi ketika sudah percaya, intinya nyaman saja. Ketika kita melakukan tindakan, ada beberapa klien yang malu ya. Misalnya ya, kalau misalnya melakukan satu tindakan harus misalnya ada tindakan yang harus membuka pakaiannya klien. Jadi di awal kita sudah membangun hubungan saling percaya, kita bilang nanti ketika pakaiannya bapak atau ibu saya buka, saya sudah memasang selimut misalnya di atas. Kita sudah jelaskan, kalian sudah percaya dengan kita. Jadi tidak mungkin saya akan buka bajunya, tidak akan disediakan apa-apa membuat saya malu. Pasti tidak. Pasti kita akan menjaga privasi klien. Jadi dia sudah percaya, pokoknya dia pasrah ya. Hubungan saling percaya ini merupakan proses interaksi antar tenaga kesehatan dan klien dengan tujuan untuk mengekspresikan kebutuhan, setelah itu memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan, dan salah satunya dengan mengatasi masalah kecemasan. Kalau kecemasan sudah teratasi, kebutuhan sudah bagus, pasien pun bisa mengekspresikan kebutuhan dan juga mampu memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi. Di sini ketika kita bicara pasien dengan keluarga ya,
seorang pasien Yuk, kata dibawa ke rumah sakit nih, kita ke klinik ya, maksudnya orientasi ke klinik. Salah satu tujuannya atau salah satu masalah yang dialami adalah terjadi ketidakseimbangan dari homeostasis. Itu adalah keadaan keseimbangan tubuh ya. Itu tujuannya adalah supaya homeostasis yang ada di dalam tubuh. Ya. Itu karena misalnya harusnya tidak nyeri, kok sekarang nyeri, harusnya tekanan darah normal misalnya antara kalau sistolik antara di 110, 120, kok bisa tekanan darahnya rendah atau tekanan darahnya tinggi, berarti kan kondisi tubuhnya tidak ada dalam status homeostasis. Jadi di sini ketika seperti itu pasien akan datang ke contohnya ke rumah sakit ya, menemui tenaga kesehatan. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan homeostasis, makanya pasien akan mencari pertolongan yang lebih lanjut. Di sini hal yang paling penting adalah penilaian pertama pasien dan tenaga. Karena kadang-kadang ketika disambut misalnya ya, yang pertama misalnya parkir nih, itu masalah yang krusial sekali. Lalu parkir masuk ke UGD aja ya, ke IGD ya sekarang istilahnya, itu sudah tidak dapat parkir bola atau macet dengan kondisi misalnya ini jadi kondisi kegawat daruratan, itu saja sudah mempengaruhi kesannya pasien. Setelah misalnya nyampe di ruangan pertama, biasanya kan IGD ya kalau untuk kondisi gawat darurat. Di sini yang paling utama mempengaruhi adalah komunikasi tenaga kesehatan. Dan harus mampu memberikan informasi misalnya seperti ini. Kan hanya misalnya sampai di UGD ternyata sudah dilihat sebenarnya pasiennya, oh dia dalam kondisi tidak gawat, tidak darurat. Itu misalnya ya. Tetapi memang dari segi pasien kan menganggap misalnya saya mengalami misalnya nyeri yang berlebihan. Tetapi ketika sudah sampai di UGD, ini sebenarnya tidak gawat, tidak darurat, jadi tidak ditambahkan ketika pasiennya misalnya banyak. Tetapi tenaga kesehatan lupa mengkomunikasikan hal tersebut kepada pasiennya. Jadi yang ini ya dikomunikasikan, ya Bapak, Ibu silakan tunggu. Ya, kadang-kadang seperti itu ya yang sering terjadi. Jadi lupa mengkomunikasikan. Ketika ini lupa, maka hubungan saling percaya ini yang basicnya dari komunikasi itu sudah akhirnya sudah tidak terbentuk. Saya di nomor 2 kan. Pasti seperti itu karena memang ketika seperti itu pun kita harus komunikasikan ya, karena pasiennya akan kita berikan pelayanan terlebih dahulu. Karena di sini tenaga kesehatan pun sudah memiliki insting yang dinamakan care ya untuk kita ya. Itu sebenarnya dari komunikasi. Saya yakin semua sudah belajar komunikasi ya. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan seseorang ketika dalam kondisi seperti ini, bagaimana berkomunikasi dengan balita, bagaimana berkomunikasi dengan bayi, bagaimana berkomunikasi dengan anak usia sekolah, berkomunikasi dengan remaja, atau berkomunikasi dengan lansia. Jadi ini biasanya tenaga kesehatan itu sudah memiliki insting care ya. Jadi ketika berkomunikasi itu ditunjukkan, oh saya seperti ini terlihat ya, karena itu sudah dilatih terus-menerus ya. Jadi yang penilaian pertama itu biasanya berdasarkan komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi penilaian pertama sekali. Jadi ketika awal sudah komunikasinya buruk, biasanya akan tetap berlanjut ya. Jadi ketika awal komunikasinya sudah bagus, walaupun dia dinomorkan karena memang sudah kita komunikasikan, karena kondisinya setelah saya pemeriksaan awal, keluarga Bapak tidak mengalami status kegawatan maupun kedaruratan, sehingga masih ada pasien yang lain yang lebih gawat dan darurat. Silakan, mungkin Bapak akan menunggu selama 5 menit misalnya seperti itu. Jangan sampai menunggunya seperti jam, berarti pelayanannya yang tidak efektif ya. Jadi itu yang harus dikomunikasikan kepada keluarga pasien. Terus hubungan saling percaya pasien dan keluarga di sini terjadi yang hubungan interpersonal, bukan hubungan sosial. Fokus dari hubungan saling percaya ini adalah fokusnya kepada klien ya, bukan fokusnya kepada tenaga kesehatan. Dan tujuannya seperti saya bilang tadi adalah untuk menyelesaikan masalah klien.
ketika kita membangun hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun keluarga, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus ikhlas. Bukan hanya ngomong kita ikhlas ya, jadi kita harus secara gesture, secara omongan, secara sikap menunjukkan bahwa kita ikhlas ya, bukan hanya ngomong. Karena banyak yang seperti itu ya, cuman lip service aja. Jadi iya Pak, saya ikhlas, cuman secara gesture tidak ditunjukkan seperti itu ya. Jadi keikhlasan harus kita tunjukkan, bukan kita omongkan. Begitupun empati juga bisa kita omongkan. Saya mengerti perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu, atau saya bisa memahami perasaan bapak. Ya, jadi seperti itu empati ya. Dan juga harus kita tunjukkan dengan sikap dan kehangatan. Jadi semua ini baik dari secara verbal maupun non verbal harus kita tunjukkan, keikhlasan, empati maupun kehangatan. Ya, ketika kita membina hubungan saling percaya dengan pasien maupun pasien. Untuk tahap-tahapnya di sini yang pertama ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah tahap orientasi, yang kedua tahap kerja, yang ketiga tahap terminasi. Jadi sesuai dengan namanya, tahap orientasi ya, yang namanya orientasi itu adalah tahap awal, tahap pengenalan, tahap orientasian. Jadi di sini kita mengorientasikan apa yang harus kita orientasikan. Kita misalnya akan mengorientasikan nama kita ya, kita memperkenalkan diri, itu yang ada pada tahap orientasi ya. Selamat pagi Bapak, kalau misalnya saya nih nurse misalnya ya, selamat pagi Bapak, saya nurse pagi ini tindakan apa yang akan kita lakukan? Saya akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah misalnya. Kita orientasikan semua ya, dari nama kita, tindakan yang dilakukan, setelah itu bagaimana caranya, setelah itu bagaimana caranya, waktu lamanya tindakan, dan setelah itu bagaimana cara kita menjaga privasinya. Semua kita orientasikan, termasuk di sini pun kita harus menanyakan ketika sudah kita orientasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap yang berikutnya. Jadi sudah kita orientasikan semua ya, tindakan yang akan kita lakukan termasuk tenaga kesehatan. Jangan sampai nanti pasiennya tidak tahu siapa yang melakukan tindakan ya. Setelah itu setelah tahap orientasi kita memasuki tahap kerja. Jadi jangan sampai nanti tanpa tahap ini ya, kadang-kadang kita terlupa, pokoknya langsung saja action ya, kecuali beda untuk tindakan kegawat daruratan ya adik-adik ya. Kalau misalnya masih tidak kegawat daruratan, pasti kita orientasikan dulu pasiennya, tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu baru kita memasuki tahap kerja. Tahap kerja ini kita akan melakukan tindakan apapun itu ya, dan tenaga kesehatan apapun yang memang akan berhubungan dengan pasien dan keluarga. Ketika tahap kerja kita action di sini tindakan, tetapi jangan lupa juga tetap membangun komunikasi ya. Jangan karena merasa saya sudah ngomong nih, kan ada beberapa orang yang memang malas misalnya ngomong ya, terutama cowok-cowok nih, ya sudah lah, yang penting saya tadi saya udah memperkenalkan diri, saya sudah jelaskan mau ngapain, ya udah kerja aja, nggak usah isi ngomong. Tidak seperti itu ya, mulai sekarang kita latih nih komunikasinya. Di tahap kerja pun tidak mungkin kita kerja tanpa kita berinteraksi dengan pasien umpama ya, kalau pasiennya dalam kondisi sadar penuh atau kognitif, tidak penurunan kesadaran. Tetapi kalau pasiennya dalam posisi penurunan kesadaran, kondisinya misalnya kesadarannya tidak sadar penuh, apakah tetap kita tidak berkomunikasi? Tentu saja berkomunikasi. Tetapi yang perlu diingat ya, jangan sampai memberikan pertanyaan kepada pasien. Misalnya tahap orientasi, pasien penurunan kesadaran. Jadi kita tanya,
bagaimana Bapak tidurnya semalam, atau kita isi di akhir penjelasan, ada yang ingin Bapak tanyakan, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini ya, jangan memberikan pertanyaan ya pada pasien, tetapi kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat percakapan yang memang tidak memerlukan jawaban dari pasien. Terus apakah berguna kita melakukan komunikasi tersebut? Berguna. Berdasarkan hasil penelitian ya, indera yang paling terakhir mengalami penurunan adalah indera pendengaran. Jadi dalam kondisi pasien penurunan kesadaran itu, indera pendengarannya masih bisa, tetapi tidak bisa merespon ya. Respon motoriknya tidak ada ya. Jadi seperti itu, tetap kita sambil bekerja, sambil ajak pasiennya ngomong. Jangan diberi pertanyaan, ingat ya. Setelah bekerja, sudah selesai pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu ya tindakannya, ini kan berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya. Setelah selesai, kita masuk ke tahap akhir, namanya tahap terminasi. Namanya saja terminasi, jadi ini adalah tahap akhir. Hal-hal yang kita lakukan di tahap terminasi, yang pertama harus kita lakukan berikan pujian kepada pasien ya, atau reinforcement positif biasanya kita sebut. Jadi kalau misalnya pasiennya sadar, jadi terima kasih Bapak, tadi sudah sadar tidak sadar pun sama ya. Terima kasih Bapak, tadi sudah bekerja sama dengan baik selama kita melakukan tindakan. Jadi tetap dibilang apakah memang akan datang lagi kita ke sana. Kalau datang kita biar pasiennya tidak berharap-harap kapan ya ini nanti akan datang lagi tenaga kesehatan. Kita bilang lagi kalau misalnya akan datang misalnya 1 kali sehari datang, oh saya akan datang lagi besok. Kalau misalnya memang nanti akan datang lagi sore, kita bilang juga sudah reinforcement positif kita menguji pasien ya, reinforcement positif, mengucapkan terima kasih kita juga sudah, kontrak waktu pertemuan selanjutnya sudah. Setelah itu kita pamit, jadi pamit dari ruangan pasien ya, permisi ya Bapak, selamat siang. Jadi seperti itu tahap-tahap untuk membangun hubungan saling percaya. Jadi ketika ini sudah kita ikuti, jadi biasanya hubungan saling percaya antar tenaga kesehatan dengan pasien maupun keluarganya sudah akan terbentuk dengan bagus. Ada juga beberapa faktor yang akan mempengaruhi klien ketika berhubungan. Yang pertama mungkin ada perbedaan dalam tahap perkembangan. Jadi mungkin di sini kalau perawatnya biasanya pasti dewasa awal, ada dewasa tengah ya. Tapi ternyata kliennya dalam kondisi misalnya lansia. Kadang-kadang juga akan mempengaruhi klien dalam berhubungan, atau pasiennya juga misalnya anak-anak yang susah itu adalah yang balita ya di bawah 3 tahun. Untuk membangun saling percayanya itu susah ya. Jadi ketika sudah melihat aja tenaga kesehatan, ciri khasnya biasanya menggunakan uniform ya, apapun itu ya, atau melihat barang yang dibawa saja, misalnya melihat stetoskop saja, kadang sudah tahu ya seperti itu, sudah ketakutan duluan. Perbedaan tahap perkembangan ini mempengaruhi ya. Setelah itu perbedaan budaya juga antara tenaga kesehatan dengan klien ya, beberapa yang terutama budaya itu juga termasuk perbedaan bahasa di dalamnya ya, akan bisa mempengaruhi hubungan klien ya. Setelah itu perbedaan gender, dan kita pun sendiri merasakan ya, mungkin antar cewek dengan cewek akan lebih enak ketika mau sesi, bukan curhat ya, mau sesi mengungkapkan apa yang perasaannya klien ya. Jadi biasanya ketika ini adalah perempuan, kita akan mencarikan tenaga kesehatan yang perempuan. Ini untuk sesi ini ya, sesi misalnya untuk hal-hal yang spesifik misalnya yang memang klien malu mengungkapkan, atau memang ada kliennya akan ada permintaan khusus ya. Kalau laki-laki mungkin dengan laki-laki, tapi biasanya kalau laki-laki, kliennya laki-laki, tenaga kesehatannya perempuan, biasanya jarang ada masalah ya. Tetapi yang
ada masalah itu adalah ya kliennya perempuan, tenaga kesehatannya laki-laki. Biasanya itu yang kadang-kadang ada spesial ya, permintaan spesial. Bisa nggak saya dicarikan tenaga kesehatan yang perempuan? Misalnya itu, jadi memang kliennya merasa tidak nyaman ketika berbeda jenis. Setelah itu yang mempengaruhi juga yang ini pasti nih karena ada gangguan penglihatan, pendengaran, pasti akan mempengaruhi klien dalam berhubungan dengan orang lain, dengan tenaga kesehatan. Terus tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tadi ya kita harus bagaimana cara kita membina hubungan saling percaya. Ya. Sebenarnya ini adalah di tahap orientasi tadi, di tahap orientasi di pertemuan pertama kan setiap kita akan melakukan tindakan kita ini ya kita mengikuti tahap orientasi, tahap kerja, tahap terminasi. Tetapi di tahap yang pertama kali kita bertemu dengan pasien maupun keluarganya, kita harus membina hubungan saling percaya, dinamakan BHSP. Bagaimana sih cara kita membina hubungan saling percaya? Kalau pertemuan pertama tidak berhasil, bagaimana BHSP-nya? Ya udah kita lanjut ke pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan kedua tidak berhasil, kita lanjut ke pertemuan yang ketiga, ya. Jadi BHSP itu harus selalu dibentuk, ya. Terutama di sini pasien-pasien yang memang gangguan jiwa, ya. Akan berbeda, mungkin BHSP-nya perlu beberapa kali. Tapi kalau pasien-pasien yang umum, biasanya BHSP-nya kita lakukan di pertemuan pertama. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengucapkan salam terapeutik. Salam itu ada ya, selamat pagi Bapak, bagaimana kondisinya hari ini, apakah benar dengan Bapak ini. Setelah itu kita juga perlu menanyakan nama panggilan kesukaan misalnya. Ada beberapa orang yang suka dipanggil A, suka dipanggil B, malah ada juga yang tidak suka dipanggil dengan namanya karena sudah memiliki identitas sendiri. Jadi kita harus menanyakan itu. Itulah kita memberikan salam terapeutik kepada klien. Setelah itu kalau perlu, tapi ini karena musim COVID ya, kalau perlu berjabat tangan kita lakukan jabat tangan ya. Kalau memang diperlukan. Setelah itu kita juga harus menjelaskan seperti tadi ya, apa sih tujuan interaksi kita, apa sih tujuan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu membuat kontrak tentang topik, waktu dan juga tempatnya ya. Jadi kita lakukan di situ. Saya akan melakukan apa tadi pengukuran tekanan darah, waktunya 10 menit. Setelah itu tempatnya di sini di bed Pak. Terus nih ada saya merahi satu nih. Hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dengan pasien akan terjadi bila terdapat rasa saling percaya antara tenaga kesehatan dengan pasien. Ini yang utama ya, rasa saling percaya itu ya adalah hal yang utama untuk membangun hubungan yang baik. Setelah itu tenaga kesehatan memahami tentang hak-hak pasien dan harus melindungi hak tersebut. Mungkin nanti bisa dilihat ya antara ini ya ada ya tentang apa itu apa saja hak-hak pasien. Jadi dilihat nanti mungkin nanti di raknya saya untuk membahas ya. Dan tenaga kesehatan harus sensitif terhadap apa? Terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada pribadi pasien yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Jadi ketika ada kok pasiennya jadi seperti ini, kok jadi seperti ini mungkin karena pasiennya ini, misalnya kok pasiennya menjadi cemas, kira-kira ada nggak penyakitnya menyebabkan kecemasannya meningkat? Ya harus sensitif tenaga kesehatan. Mampu memahami keberadaan pasien, ini empati ya, sehingga dapat bersikap sabar dan tetap memperhatikan pertimbangan baik etis maupun terus bertanggung jawab, dia bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul selama pasien dalam perawatannya. Jadi ingat tindakan-tindakan yang dilakukan jangan lupa adik-adik dokumentasikan ya, apapun jenis profesinya saya yakin pasti ada dokumentasi ya. Berusaha untuk menghindari konflik
antar nilai pribadi pasien dengan cara membina hubungan baik antara pasien, keluarga, teman sejawat untuk kepentingannya pasien. Ingat, hindari konflik, jangan sampai sengaja mencari konflik ya. Jadi harus mampu mengendalikan emosi ya. Walaupun kalau sekarang ya mungkin adik-adik pernah dengar di berita banyak memang pasien sekarang malah perilakunya yang brutal ya terhadap tenaga kesehatan sekali ya. Jadi mau tidak mau kita tetap menghindari, jangan sampai tenaga kesehatannya membalas ya. Yang jelas yang dilakukan menghindari konflik itu. Jadi kalau misalnya dipukul apakah diam saja? Enggak, minimal menghindar, setelah itu melaporkan ya, seperti saja jalurnya. Jadi seperti itu, menghindari konflik yang terjadi. Setelah itu kita bicara tentang hubungan saling percaya antar tenaga kesehatan. Ketika kita bicara hubungan saling percaya antar tenaga kesehatan, kita bicara tentang kerjasama tim ya. Di sini merupakan interaksi dari 2 atau lebih profesional kesehatan yang bekerja saling bergantung untuk memberikan perawatan untuk pasien. Jadi yang dinamakan tim ya, berarti interaksi 2 atau lebih, boleh 3 boleh, atau boleh 4 boleh, yang jelas lebih dari 1. Kalau lebih sama ya, lebih dari 1. Kalau 1 berarti bukan interprofesional. Apa tujuan dari kerjasama ini? Tujuannya adalah untuk memberikan perawatan kepada pasien, berbagi informasi untuk mengambil keputusan bersama, ini yang utama ya, dan untuk mengetahui waktu yang optimal untuk melakukan kerjasama dalam perawatan pasien. Jadinya apa sih yang diputuskan untuk pasien dan juga dikomunikasikan juga dengan pasien ya, seperti tadi ya, prinsip-prinsip komunikasi yang tadi ya, bagaimana cara membina hubungan saling percaya. Tapi jangan sampai kita mampu membina hubungan saling percaya dengan pasien, tetapi membina hubungan saling percaya antar tenaga kesehatan tidak bisa. Itu juga rugi ya, karena tetap saja pasien yang akan dirugikan ya. Elemen penting dalam kolaborasi tim kesehatan yaitu keterampilan komunikasi yang efektif. Nah itu ada, nah ini sudah kita bahas tadi ya, ada rasa saling menghargai, rasa percaya, dan juga proses pembuatan keputusan itu sendiri ya. Di sini pasien yang merasakan pelayanan kesehatan di sini berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Jangan sampai karena tidak adanya hubungan saling percaya, ada beberapa tindakan yang double diberikan pada pasien. Ya, jadi pasiennya kalau tindakannya double tetap mempengaruhi keamanan dan keselamatan pasien, atau malah tindakan yang harusnya dilakukan pasien tidak sama sekali tidak mendapatkan tindakan itu. Jadi memang ini juga mempengaruhi keamanan dan keselamatan pasien. Ketika tidak dilakukan kerjasama tim yang baik, bisa terjadi pelayanan yang kurang lebih seperti tadi ya, double-double, kadang-kadang sampai pemberian obatnya double, harusnya dapat itu diberikan 2 kali. Terus bisa juga terjadi konflik interprofesional antara satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lain. Bisa juga terjadi keterlambatan pemeriksaan maupun tindakan, sehingga akan menghambat tercapainya tujuan itu. Apa tujuannya? Yaitu untuk kesembuhan klien. Untuk kolaborasi di sini harus ada equality ya, apapun latar belakangnya. Jadi tidak ada yang merasa paling tinggi atau paling rendah. Jadi yang perlu adik-adik bayangkan bagaimana caranya kita bisa menghargai profesi lain. Yang perlu dibayangkan adalah bagaimana seandainya ketika teman atau profesi kesehatan lain kita ajak bekerja sama itu tidak ada, apa yang akan kita lakukan? Coba bayangkan seperti itu, pasti ya saya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi itulah yang kesimpulan yang mungkin akan kita dapat. Hal-hal yang paling utama ketika kita melakukan kolaborasi, yang pertama adalah saling percaya ya. Ini yang topik kita hari ini. Setelah itu kita mampu menghargai,
dan juga mampu bekerja. Jadi kalau misalnya hubungan saling percaya saja, tetapi kita tidak bekerja sama juga rugi ya. Jangan sampai gini, pokoknya saya percaya lakukan aja semua tindakan yang usah ada saya kepastian, itu juga rugi ya. Hubungan saling percaya diikuti dengan menghargai dan juga diikuti juga dengan mampu bekerja sama. Ya. Ketiganya ini adalah hal yang paling utama ketika kita melakukan kolaborasi. Oke, ketika bermasalah akan terhalang kolaborasi. Setelah itu peran profesional digambarkan sebagai kebutuhan untuk responsif sebagai cara baru dalam bekerja. Jadi intinya ketika ada ini ya, ada masalah, kita dalam hubungan interprofesional kita harus responsif, jangan pasif ya. Terus respect dan atau percaya merupakan faktor statis dalam kesuksesan hubungan antar tenaga kesehatan. Jadi itu harus faktor yang selalu ada ya. Jadi respect dan percaya ya, harus selalu ada di sini, akan mempengaruhi kesuksesan hubungan antar tenaga kesehatan. Oke, ini sudah, ini juga sudah. Di sini ada perkembangan dari hubungan interprofesional, hubungan saling percaya ya. Di sini saya ambil contohnya dari perawat dengan dokter ya, karena kebetulan ini yang saya temukan ya. Di sini masing-masing ya, kan dokter memiliki peran sendiri-sendiri, dari nurse juga memiliki peran sendiri-sendiri. Di sini membawa identitasnya masing-masing, baik dari dokter, baik dari perawat. Nah itu ada di sini saling pengertian antara satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Ini adalah kompeten di sini ya. Setelah itu di sini bagaimana antara nurse dan dokter itu adalah mendemonstrasikan kompetensi, dan akhirnya di sini ada hubungan saling menghargai antara karena contohnya di sini dua ya, antara nurse dengan dokter, sehingga akhirnya terbentuk interprofessional trust. Seperti inilah prosesnya ya. Ini salah satu contoh, mungkin nanti untuk tenaga kesehatan yang lain prosesnya sama, cuman kebetulan yang saya contohkan di sini dua. Kalau misalnya tiga sama seperti ini ya, sehingga akhirnya terbentuklah interprofessional trust ya. Jadi di sini ada saling menghargai, setelah itu akhirnya terbentuklah interprofessional trust. Dari saya sih itu saja. Oh, masih ada satu slide lagi. Di sini untuk interprofessional teamwork, di sini ada yang mempengaruhi, ada trust dan juga ada respect. Di sini untuk trust itu pas kerja, terus ada keterbukaan dalam sharing information. Untuk respectnya itu ada beberapa ya. Respect itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, terus ada juga lingkungan kerja yang positif. Jadi ini akan menyebabkan terbentuknya interprofessional collaboration practice, atau sering kita singkat sebagai IPC ya, atau IPC ya. Jadi kalau sekarang adik-adik masih dalam tahap IPA, interprofessional education, nanti akan kita lanjut ke interprofessional collaboration. Jadi seperti itu. Saya rasa ini slide saya yang terakhir. Untuk referensinya beberapa bisa diambil di sini ya, untuk saya hari ini. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Selamat siang, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Asti dari PSS KPN. Sebelum saya izin bertanya, kalau misalkan kita di suatu kondisi kita harus membangun komunikasi terapeutik
pada pasien yang sedang marah-marah gitu, misalkan di UGD gitu, dia kok saya nggak dapat gini-gini gitu kan. Nah, apakah kita boleh men-skip bagian orientasi itu langsung ke gini? Apa kita tetap lakukan orientasi tapi langsung dipersingkat gitu? Itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Ya, oke. Ketika kita ada pasien marah-marah, kalau pasiennya marah-marah atau keluarganya marah-marah, jadi ketika kita ini sebenarnya harusnya sebelum marah ya kita sudah bina hubungan ini ya. Ketika sudah terlanjur, misalnya pasien atau keluarganya marah-marah, misalnya mungkin hubungan saling percaya ini dengan hubungan saling percaya ini belum terbentuk ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah bukan langsung ke tahap kerja, tetap saja kalau marah-marahnya kan kita harus cari penyebabnya. Kenapa marah? Apakah memang merasa ini ya tidak dilayani sebagai mana mestinya atau kurangnya informasi. Jadi tetap aja harus kita seperti tadi ya tahap-tahapnya harus kita ikuti. Tetapi beda lagi kita harus cari faktornya kenapa dia marah gitu ya. Kalau misalnya memang marahnya karena memang kelalaian dari petugas kesehatan itu pasti beda lagi. Kita tetap harus ini ya mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti itu kalau di dalam situasi gawat daruratan ya tetap harus kita yang meminta maaf ya mudah-mudahan biasanya sih jarang seperti itu marah-marah itu karena kurangnya komunikasi ya kalau misalnya dalam situasi gawat darurat bisa di skip tahap orientasi kita langsung ke tahap kerja tidak perlu ngomong pokoknya langsung kerja tapi dalam kondisi sudah lewat fase gawat fase darurat misalnya ya baru tuh kita tindakan selanjutnya baru kita ikuti dengan tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Jadi sebenarnya ini adalah ketika kita berjalan dalam situasi normal. Tetapi dalam situasi tidak normal atau gawat daruratan atau misalnya situasi yang lain berarti kita menyesuaikan. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi adik-adik. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan untuk IPD pada sore hari ini saya akhiri ya adik-adik ya. Silakan link meeting nanti karena akan ada lecture lanjut mungkin kita sampaikan ya.